Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 1 Mei tahun 2022 adalah hari Minggu Paskah ketiga. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 27b sampai 32, dilanjutkan dengan ayat 40b sampai ayat 41. Imam besar menanyai mereka, katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari kitab Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai 14. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, katanya dengan suara nyaring, "Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian." Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, "Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Dan keempat makhluk itu berkata, "Amin." Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 19. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi
kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya,
apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah cinta sejati. Bacaan Injil pada hari ini berbicara tentang mujizat penangkapan ikan di tepi laut Tiberias. Inilah mujizat yang dilakukan oleh Yesus setelah kebangkitannya. Kita melihat juga bagaimana Dia mengundang murid-muridnya untuk sarapan bersamanya dalam suatu kesatuan dan kebersamaan antara guru dan para murid seperti sebelumnya. Kisah mujizat ini bermaksud memimpin murid-muridnya ke hal terpenting yang merupakan tujuan paling utama kehadirannya di tengah mereka sesudah kebangkitannya. Saudara terkasih, dengan menanyakan pertanyaan yang sama untuk ketiga kalinya, Yesus berupaya menuntun Simon ke dalam cinta yang terdalam serta penuh makna. Tidak heran ketika Simon mendengar pertanyaan yang sama diulang untuk ketiga kalinya, ia merasa ingin menangis, mengingat saat tragis ketika ia menyangkal Yesus. Pada saat ia menyangkal Yesus, Simon tidak mencintai Yesus dengan jenis yang murni, tetapi mungkin dengan cinta pertama atau kedua. Tidak heran dia berkata, "Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihimu." Di sini Simon Petrus menyinggung soal kelemahan dan keterbatasan dirinya. Simon Petrus sampai pada kesadaran bahwa komitmennya berhadapan dengan keterbatasan dirinya, kerap keterbatasan dirinya meniadakan komitmen itu. Kini Simon Petrus mencintai Yesus dengan cara yang baru, penuh komitmen berlapis kebenaran. Simon Petrus diubah jadi baru, ia seolah dilahirkan kembali, dibentuk dan dibaharui. Simon Petrus menunjukkan kasihnya kepada Yesus sekarang dengan begitu meyakinkan, penuh kuasa, mengasihi Yesus dengan kasih yang sejati. Simon Petrus di sini berdiri dengan cinta sejati, melebihi apapun. Cinta sejenis inilah yang dikehendaki Yesus, sehingga orang yang demikian inilah yang pantas menjadi gembala bagi domba-dombanya. Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku."
Oleh karena itu, tidak lama kemudian kita melihat bagaimana Simon Petrus membuktikan cinta sejatinya dalam bacaan pertama hari ini. Dia berkhotbah dan berbicara dengan berani tentang nama Yesus Kristus di depan begitu banyak orang, termasuk menuduh mereka yang telah membunuh Yesus sebagai orang yang bersalah. Dia berbicara tanpa rasa takut atau cemas apapun, karena dia ingat cinta sejatinya. Dia tidak peduli tentang bahaya apapun yang mengancamnya terhadap kata-kata apapun yang keluar dari mulutnya. Kemudian Simon Petrus dijebloskan ke dalam penjara, tetapi kemudian dibebaskan lagi, dan dia bahkan merasa senang telah mendapat kehormatan menderita penghinaan demi nama Yesus. Simon Petrus sungguh telah menjadi pribadi yang baru dengan level cinta tertinggi. Saudara-saudariku terkasih, kita lihat di sini, cinta sejati membutuhkan komitmen berupa tindakan nyata dan keberanian. Cinta sejati menuntut kerelaan dan kesiapsediaan, dan cinta sejati menuntut pengorbanan. Tidak ada cinta sejati tanpa semua ini. Itulah isi dari kasih Kristen. Yesus sendiri telah menunjukkan kepada kita apa itu cinta sejati, bukan sekedar kata, tetapi tindakan nyata, pengorbanan dirinya. Dia menderita dan mati demi cinta kita. Tidak ada cinta lain yang lebih besar dari ini, menyerahkan hidup seseorang untuk orang yang dia cintai. Sebagai orang Kristen, cinta level tertinggi inilah yang patut kita miliki. Dan ini seharusnya menjadi kegembiraan kita, kebahagiaan dan sumber kekuatan kita. Setiap kali kita berada dalam kesulitan, kita tetap merasa teguh karena kita mengingat cinta sejati kita. Saat kita berada dalam kondisi yang penat, letih karena terlalu banyak bekerja, kita masih merasa kuat karena kita bekerja dengan penuh tanggung jawab dan setia karena cinta sejati kita. Jika kita bekerja karena cinta sejati, tidak ada yang bisa membuat kita penat dan berkeluh. Jika rasa lelah itu ada, itu akan menjadi kebahagiaan kita. Marilah kita memohon rahmat Yesus untuk menguatkan dan memperdalam kasih kita kepadanya. Semoga demikian. Amin.